Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jepang memang tidak mudah, seperti halnya mencari kerja di negeri sendiri di Indonesia. Bagaimana persyaratan ke Jepang? Banyak yang menanyakan lewat Instagram dan kolom komentar. Supaya kalian mengetahui apa jawaban dan penjelasannya, jangan kemana-mana, tetap di Lukman Sakura. Simak dan pantengin terus, let's go. Oke teman-teman, pada hari ini saya ada kesempatan libur, dan kemarin juga libur, hari Minggu dan Senin libur. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membagikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di komentar ataupun di Instagram secara umum, supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dijelaskan, supaya yang lain juga mengetahuinya. Oke, yang pertama ada yang bertanya bahwa biaya sehari-hari bagaimana untuk di LPK Minori itu. Jadi di LPK Minori itu makannya adalah pagi dan sore itu makan di asrama, dan siangnya adalah dapat jatah dari Minori satu kali. Pagi dan sore itu biayanya bagaimana? Yaitu kita iuran untuk 1 minggu. Ya, 1 minggu itu kalau dulu saya adalah 50.000 dan 60.000, 50 dan 10.000, dan sekarang katanya 60.000 dan 10.000, jadi 70. Ya, 10.000 itu untuk beli air galon, ya, iuran ya. 60.000 itu buat 1 minggu. Kalau dipikir-pikir ya murah ya kan, daripada kita makan beli sendiri di warteg, itu melebihi itu, mungkin seperti itu ya, murah. Jadi masaknya adalah tobang piket ya, setiap hari gantian gitu, jadwalnya itu gantian, itu biayanya seperti itu. Dan setiap bulan itu mendapatkan uang saku dari Minori 400.000 ya, 400.000, mungkin sekarang 500 ya, dulu saya adalah 400.000. Jadi buat kalian yang mendapatkan uang 400.000 itu bisa buat biaya hidup juga ya, seminggu bisa misalkan 100.000 ya, 100.000 buat ya beli yang lain juga, jajan apa gitu, ngirit. Kalau misalkan kalian punya uang ya silakan itu jajan ataupun beli apa itu boleh, silakan. Oke, yang selanjutnya, kalau di Minori itu habis sampai berapa berangkat ke Jepang? Nah, ini mungkin teman-teman yang akan tes tahap 1 ya, tes tahap 1 itu sebelum tes dijelaskan oleh pihak Minori bahwasanya untuk biaya ke Jepang kalau cash berapa. Kalau saya cash adalah 30 juta dulu sebelum berangkat, saya membayar 30 juta karena cash. Terus yang yang nyicil sudah berangkat ke Jepang itu mungkin lebih dari 30 juta, bisa 31, bisa 32 juta, tergantung masa pembayarannya. Semakin cepat bunganya itu semakin sedikit. Itu seperti itu guys, teman-teman semuanya. Nah, MCU itu 1 juta. MCU pertama adalah 1 juta teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, MCU 1 juta untuk biaya sendiri untuk MCU pertama. MCU kedua teman-teman itu nggak usah membayar, alias dibayarin ya, itu seperti itu. Oke, pertanyaan yang berikutnya yang masuk. Jadi ada yang bertanya tentang Genba itu gimana gitu. Genba itu kan kerja lapangan itu gimana gitu ya. Kerja lapangan ya panas ya, hujan kehujanan, panas kepanasan ya, kontak langsung dengan alam gitu, beda dengan pabrik gitu, tidak membosankan gitu kan. Jadi rasanya itu waktunya terasa cepat, itu seperti itu. Ada yang nanya juga, kalau ditanya kenapa milih di Genba gitu ya, kenapa kerja lapangan,
milih kerja lapangan gitu ya? Ya karena pengen, yang pertama jawab aja pengen belajar bahasa Jepang, karena kalau di kerja di lapangan itu bisa belajar bahasa Jepang, ada ngobrolnya itu loh, ada perjalanan dari lapangan yang maksudnya kerjaan yang satu ke kerjaan yang berikutnya, itu ada waktu buat ngobrol. Kalau saya konstruksi di dalam truk ya bisa belajar, bisa ngobrol sama orang Jepang, sering ngobrol gitu loh. Terus rasanya juga terasa cepat, nggak bosan seperti di pabrik. Di pabrik kan lama, nunggu jam istirahat aja lama, ngeliatin jam terus gitu ya. Jadi kalau di Genbai itu terasanya cepat ya. Mengerjakan satu pekerjaan aja tahu-tahu udah jam 11, setengah 12, jam 12, tahu-tahu istirahat, tahu-tahu makan juga itu. Jadi terasa cepat gitu. Oke, ada yang nanya lagi juga, ada pertanyaan kerja di lapangan itu berapa hari itu. Ya tergantung, kalau kerjanya lagi rame ya 6 hari kerja itu. Kalau lagi sepi ya 5 hari. Setiap minggunya ada libur selain hari Minggu gitu. Enggak hari Minggu doang liburnya, jadi ada jatah libur. Kalau lagi sibuk ya sebulan sekali paling. Kalau lagi sepi kerjaan jadi banyak libur, seperti bulan kemarin ya, itu banyak liburnya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi ya tergantung kerjaan gitu. Kerjaannya banyak ya kita banyak kerjanya, gajinya juga gede. Kalau enggak ya kerjaan sedikit, gajinya juga sedikit. Itu seperti itu guys, harus menanggung resiko. Ada yang nanya juga, kalau misalkan bekas luka itu ya nggak apa-apa, patah tulang juga nggak apa-apa, masih bisa untuk daftar minori dan pergi ke Jepang, asalkan informasi boleh enggak gitu ya. Kalau misalkan ngangkatnya berat, patah tulang, kerjanya berat gitu, mungkin dipertimbangkan oleh pihak minori, dialihkan ke perusahaan yang lain yang kerjanya nggak terlalu berat. Boleh patah tulang itu, misalnya 3 tahun yang lalu patah tulang, daftar minori boleh, nggak apa-apa. Bekas luka juga nggak apa-apa. Itu seperti itu. Pertanyaan yang masuk selanjutnya adalah, interview user itu berapa orang? Misalnya berapa orang itu, berdua apa sendiri itu. Ya, waktu saya itu adalah berdua gitu. Jadi nomor urut 1 dan 2, 3 dan 4 gitu. Waktu saya berdua untuk teman-teman semuanya. Yang menyebabkan gagal itu di tes mana gitu. Yang menyebabkan gagal itu adalah di tes user. Tes tahap pertama juga banyak yang gagal juga, tapi nggak terlalu banyak gitu untuk tahap keduanya. Jadi kuncinya kalian ya kerjakan dengan serius, dengan cepat, dengan tepat, semaksimal mungkin. Sebelum mengerjakan itu kalian harus sudah belajar juga psikotes gitu. Dan untuk wawancara ya silakan, tipsnya yang pertama ya kalian harus salam dulu, ketok pintu. Terus kalau belum dipersilahkan duduk ya jangan duduk, terus salam ya selamat pagi, udah pakai bahasa Indonesia aja. Ada yang transit kok, ada yang menerjemahkan di minori itu, paham ya. Jadi terus jawabnya yang tegas, yang keras ya, tegas, keras, terus senyum gitu. Terus jawabannya jangan ikut-ikutan, yang pertama jawab gini, yang kedua menjawab gini juga, jangan. Usahakan yang beda gitu. Jangan menjawab pertanyaan yang muncul pertanyaan baru ya. Ibaratnya adalah pertanyaan jebakan. Kenapa milih ini gini, kenapa begini, terus menimbulkan pertanyaan baru, itu jangan, usahakan ya. Terus menggunakan bahasa Jepang itu memiliki nilai plus, misalkan bisa bahasa Jepang untuk perkenalannya gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ada yang menerjemahkan. Jadi jawab dengan jujur, tapi ada yang nggak jujur, misalkan selama nganggur ngapain gitu kan,
padahal tidur-tidur doang itu, nggak nyari kerja atau apa. Itu kalian jangan jujur jawabnya. Jadi ya agak dilencengin sedikit, agak ngejujur nggak apa-apa ya. Jangan kejujuran itu seperti itu. Pada saat MCU, apakah gigi diperiksa, kuping diperiksa, telinga ya itu diperiksa. Gigi bolong nggak masalah. Jadi kalau misalkan itu bolong, nanti dikasih surat rujukan dari Minori ya, suruh benerin, ataupun giginya kenapa itu bermasalah lah, intinya itu suruh benerin, nggak apa-apa. Terus yang tindikan menurut persyaratan itu nggak boleh. Untuk yang tindikan bertato nggak boleh gitu. Sebenarnya di Jepangnya itu nggak masalah gitu, nggak masalah, tapi untuk persyaratan, karena di Jepang yang bertato itu adalah ya orang-orang yang jelek gitu, kayak yakuza, kayak apalah pokoknya orang yang jelek. Jadi disarankan atau di persyaratan itu tidak boleh bertato dan tidak boleh bertindik. Ada yang nanya alat kelamin dan dubur itu diperiksa apa enggak? Enggak diperiksa. Jadi MCU nya adalah biasa ya, pengecekan mata, pengecekan buta warna, pengecekan telinga, pengecekan gigi gitu. Darah diambil 2 botol segini ya, 2 botol. Terus jantung, terus rongsen, pengecekan tekanan darah, itu seperti itu doang. Alat kelamin dan ambeien memang tidak diperiksa, tapi kalau punya ambeien yang ngomong gitu loh, daripada fatal nanti kerjanya berat, kena ini tekanan jadi fatal nantinya. Jangan nyusahin diri sendirilah, apalagi nyusahin orang lain. Itu seperti itu. Tanya nggak apa-apa apa enggak gitu. Kalau nggak apa-apa ya oke, tapi kalau nggak boleh ya jangan maksain gitu. Itu seperti itu. Oke, untuk menanyakan umur, ada yang menanyakan umur, bahwasanya di Minori itu berapa sih minimal dan maksimal berapa ya. Setiap perusahaan memang berbeda-beda. Jadi misalkan kalian pingin ke Jepang, teman-teman pingin ke Jepang, udah daftar aja. Dipanggil nggak dipanggil yaitu urusan dari pihak Minori ya. Umur maksimal setahu saya itu untuk konstruksi 30-an ya, 30 tahun. Ada yang maksimal 28, ada yang maksimal 27, ada yang maksimal 25, ada yang maksimal 20. Jadi itu tergantung dari perusahaannya. Saran saya buat teman-teman semua, ya udah daftar aja, jebret ya kan. Berapa maksimal. Kalau misal kalian dipanggil berarti nggak masalah dong umur kalian, ya kan. Tahu di situ juga mencantumkan formulir ya, nama, terus nik, ya tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus keluarga gitu kan, mencantumkan semuanya di situ. Jadi teman-teman kalau misalkan meragukan umur, udah daftar aja. Dipanggil nggak dipanggil untuk urusan tar, yang penting formulirnya diisi dengan lengkap dan benar. Itu seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya, Bang, kalau misalkan dari luar Jawa apakah bisa? Bisa. Teman saya, junior saya juga ada yang dari luar Jawa, dari Bangka Belitung, dari Lampung, itu ada banyak gitu. Jadi teman-teman yang pengen daftar ke Minori, daftar. Misalkan tes gimana ya, kontak. Buat teman-teman yang pengen tes atau mau tes itu ya nebeng dulu ke temennya, atau nggak ada temennya yang nginep lah, harus modal dulu gitu. Biasanya itu kalau misalkan mau tes hari Jumat, berarti 2 hari sebelumnya itu dikabarin. Saya tes hari Senin, hari Jumat itu dikabarin. Berarti kan senggangnya itu waktunya kan lumayan lama. Ada waktu buat misalkan saya dari Kebumen, berangkat dari Kebumen ya Sabtu sampai Minggu, dan Senin berangkat untuk tes. Itu seperti itu, ada prepare-nya. Nah terus ada pertanyaan lagi, misalkan nggak bisa
bahasa Jepangnya itu bagaimana. Misalkan ya 3 bulan itu di grade itu terus, misal di A terus, 3 bulan di A terus, nggak bisa baca misalkan, nggak ngerti terus, remedi terus, setiap ujian remedi terus, padahal udah 3 bulan misalkan ya, itu kan benar-benar nggak ada usahanya. Nah itu bagaimana? Itu pengalamannya ada yang di backlist, ibaratnya dikeluarin, ibaratnya ya bayar ya. Jadi teman-teman harus belajar bahasa Jepangnya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, jangan sampai nol banget gitu loh. Kita punya otak, punya pikiran ya buat mikir, buat usaha gitu. Belajar dengan semangat. Bahasa Jepang mudah kalau kita mau berusaha, mau menghafal gitu loh. Nggak tahu nanya, kalau udah tahu biasakan, diulang lagi dipelajari sampai dengan kita ngelotok itu di pikiran kita. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang nanya gajinya berapa gitu kan. Gaji di Jepang adalah per jam. Pertama saya adalah 962 atau 968 ya. Sekarang sudah 1000 lah, ibaratnya 1000 lebih. Dikalikan kurs sekarang 139, berapa? Ketemu sendiri kan sejamnya berapa. Dan kalau dikalikan sehari, misalkan kerja 9 jam, 8 jam, ataupun 10 jam, udah tahu sendiri itu sehari berapa. Dan dikalikan bukan 30 hari ya, 25 hari lah ibaratnya, itu udah tahu sendiri. Dan bidang apa yang gajiannya gede gitu ya, secara umum ya konstruksi, pelayaran, itu gajinya ya lumayan gitu. Tapi di pabrik juga ada yang gajinya gede ya, tergantung pabriknya, itu tergantung perusahaannya, itu kerjanya sibuk apa enggak, ngelayanin vendornya banyak apa enggak, itu tergantung perusahaannya. Ada yang pabrik kecil gajinya, ada yang pabrik gede gajinya, itu bervariasi. Jadi sebesar kecilnya gaji kita ya kita syukuri aja, terima aja gitu loh. Toh di Jepang ya kan dijadiin rupiah kan lumayan gitu, daripada kerja di Indonesia. Kalau kita mikirin gaji ya, orang cari kerja aja susah ya kan, mikirin gaji ya nggak ada puasnya gitu kan. Mari ya kita selalu bersyukur untuk mendapatkan seberapa gaji itu, kecil besarnya kita syukuri gitu ya. Kalau bersyukur ya terasa banyak, itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ada yang nanya pendidikan di Minori itu berapa bulan? Minimal adalah 3 bulan ya, paling cepat itu 3 bulan. Nanya kepada saya adalah 7 bulan. Lama ya, lumayan lama, dan bervariasi. Perusahaan yang bekerja sama dengan Minori ya lumayan banyak, nggak hanya konstruksi, nggak hanya pabrik, kan banyak gitu ya. Jadi bervariasi. Di Jepang itu membutuhkan tenaga kerja ya, 3 bulan bisa berangkat, 4 bulan bisa berangkat, 5 bulan bisa berangkat itu. Jadi nggak nentu gitu, ada yang lama, ada yang sebentar gitu. Itu seperti itu. Di pahit-pahitnya ya 7 bulan, 8 bulan belajar di Minori. Itu harus siap, tinggal di asrama, dan kegiatan-kegiatan di Minori itu harus diikuti. Terus ada yang bertanya, yang baru lulus itu mendapatkan program yang 1 tahun. Program 1 tahun ya udah jalannya aja, ambil gitu kan. Itu kan masih muda ibaratnya, baru lulus. Yang baru lulus otaknya masih fresh, terus giat belajar bahasa Jepang dengan semangat, dapat N3, pulang bisa jadi guru dong, guru sensei atau guru bahasa Jepang, maksud saya itu bisa jadi guru bahasa Jepang. Dan pengalaman pertama itu akan membuahkan hasil itu. Ambil aja, jalani aja gitu. Jangan takdirnya jalannya itu seperti itu, jalani. Kalau misalkan udah nggak bisa itu, kita usahakan, pasti akan mendapatkan hasil yang
lebih juga. Ambil positifnya, ambil hikmahnya, insya Allah akan menjadi yang lebih baik. Oke, yang berikutnya ada yang nanya juga, Bang, udah ada pemberangkatan lagi untuk ke Jepang belum untuk bulan September ini? Belum ada lah. Ya, orang yang belajar di Minori aja masih di rumah ya, belum ada pemberangkatan lagi. Kenapa? Karena Indonesia ibaratnya pandemi corona itu terlalu banyak. Sampai sekarang 200.000 ya, 200.000 lebih. Jadi negara Jepang menolak warga negara Indonesia untuk masuk ke Jepang. Itu pemberangkatan terakhir adalah bulan 3 akhir ya. Itu pemberangkatan dari Minori ke Jepang. Itu terakhir. Jadi sampai sekarang belum ada untuk pemberangkatan pemagang ke Jepang. Ya, karena pemerintah Jepang pasti takut penyebaran corona yang akan meningkat lagi di Jepang. Itu seperti itu. Ada beberapa yang boleh masuk ke Jepang, yaitu visa yang sudah menetap di Jepang, baratnya yang sudah menikah dengan orang Jepang. Itu seperti itu. Engineering pun belum boleh untuk masuk ke Jepang. Itu seperti itu. Sampai sini harusnya paham ya, karena masalah corona. Dan oleh sebab itu, mungkin kalian yang sedang daftar di Indonesia, yang daftar online nggak dipanggil-panggil, kenapa sih nggak dipanggil-panggil gitu kan? Ya karena masalah corona juga. Orang di Minori stoknya juga banyak ya kan, stoknya banyak, terus belum ada pemberangkatan lagi, gimana mau ngerekrut gitu? Atau misalkan ngerekrut pasti nggak tahu itu prosesnya bagaimana ya. Yang sudah lulus atau mungkin ya tetap belajar di rumah itu kan, belajar online itu seperti itu. Sudah daftar berbulan-bulan itu, yang daftar di Minori kan banyak teman-teman ya. Pihak Minori juga milih-milih juga kriterianya gitu. Jadi tidak semuanya bisa dipanggil. Dari sekian ribu paling berapa yang dipanggil, nggak semuanya. Dan pihak Minori juga nggak milih-milih ya. Kita juga jangan sampai milih-milih, oh saya pinginnya ini yang setahun, saya pinginnya yang 3 tahun, itu ya kayak gitu ya nggak bisa ya. Saya pinginnya yang di pabrik, saya pinginnya bukan yang di lapangan gitu, nggak bisa seperti itu. Kalau milih-milih ya nggak usah kerja, nggak usah ke Jepang itu. Jadi pihak Minori lah yang milih. Kalau misalkan nggak dipanggil-panggil ya saran saya itu ya datang ke Minori, tanya. Misalkan saya udah daftar tapi belum dipanggil, udah daftar online kan, misalkan datang ke Minori kan ditanya udah daftar online belum gitu kan, udah tapi belum ya, siapa tahu diprioritaskan kan. Itu seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan Minori, yang menyangkut dengan Jepang ya, tapi mungkin terlalu lama bosan ya dengerin. Tapi saya yakin informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bagi yang ingin bertanya silakan komentar atau di Instagram saya ya, di Lukman_Sakura. Sebisa mungkin kalau misalkan saya tahu pasti saya jawab ya. Welcome buat semuanya ya, nggak ada masalah. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komentar, dan bagikan bagi video saya, itu bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.